Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi yang menyeluruh tentang seluruh isi kitab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu setiap hari dari Senin hingga Jumat. Kita telah sampai pada Injil Matius, yaitu Injil Sang Raja, kitab pertama dalam Perjanjian Baru, dan hari ini kita akan mempelajari Matius 2 dari ayat 13 sampai akhir pasal. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan mengikuti pelajaran ini. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda via email ke info@semuakitabsuci.com atau Anda bisa menelpon lewat nomor telepon yang tertera saat jeda. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang. Selamat atas derajat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri kami gambaran umum tentang bagian yang akan dibahas dari pasal 2 sehingga kami dapat menghubungkannya. Oke, ada 3 gagasan utama di bagian kedua dari pasal ini. Bagian pertama dari pasal ini adalah melarikan diri ke Mesir. Sedangkan bagian kedua adalah pembantaian yang Herodes lakukan kepada anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Terakhir, kematian Herodes dan kembalinya Yusuf dan Maria yang terberkati untuk tinggal di Nazaret, karena mereka tidak pergi ke Yudea. Baik, terima kasih. Saya akan membaca beberapa ayat dan kemudian akan bertanya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berfirman padamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali pada Herodes, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan menyuruhnya untuk membawa anak dan juga ibunya untuk melarikan diri ke Mesir karena Herodes jahat dan ia ingin membunuh Yesus. Mohon komentar Anda tentang pelarian Yesus ke Mesir untuk menghindari kekerasan Herodes. Sebenarnya ini agar kitab suci dapat digenapi. Dan faktanya, semua yang terjadi dalam kehidupan Yesus merupakan penggenapan dari nubuatan sebelumnya. Di sini tertulis bahwa mereka melarikan diri ke Mesir karena ada tertulis dari Mesir, "Aku memanggil anakku." Hal lainnya adalah bahwa Yesus dalam nubuatan ini akan menggantikan Israel, namun dalam kesempurnaan mutlak. Bagaimana itu? Maksudku, dalam pasal 2 kita membaca, "Dari Mesir kupanggil anakku" itu dalam Hosea 11 ayat 1. Sebenarnya ketika kita baca Hosea 11 ayat 1, kita menemukan bahwa nubuat ini tentang Israel. Ya, ini tentang Israel. Tapi di sini dikatakan tentang Yesus saat dia datang untuk berjalan di jalan yang sama sebagai pengganti bangsa yang sama sekali tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu nantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ini ada di pasal 2. Dalam pasal 3, kita menemukan baptisan Yesus. Gambar bangsa yang dipanggil keluar dari Mesir dan dibaptis oleh Musa di awan dan di laut. Dalam pasal 4, kita menemukan bahwa Yesus dicobai oleh setan dan menang atas musuh. Tetapi orang Israel, ketika mereka datang, keluar dari Mesir dan menyeberangi laut, mereka mencapai hutan belantara. Dan gagal total di padang gurun. Dan Tuhan tidak senang. Tepat, mereka digulingkan di hutan belantara. Jadi di sini, pertama adalah penggenapan nubuatan, kedua adalah Yesus sedang berjalan. Jalan yang sama yang dilalui oleh bangsa jahat itu. Ketiga adalah bagi Yesus untuk menjadi sebuah contoh diikuti oleh bangsanya.
Banyak orang suci harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang terjadi dengan Elia misalnya, dan juga dengan Daud. Ini juga yang akan terjadi dengan orang-orang saleh di masa depan. Dan yang pasti itulah yang terjadi dengan banyak orang percaya yang dikejar mereka yang melawan iman Kristen. Mereka menganiaya yang memeluk agama Kristen. Tapi di sini Kristus adalah yang pertama yang menjalani proses itu. Seolah dia berkata, saya adalah pelopor dan Anda harus mengikuti langkah saya. Jadi sangat bagus bahwa Anda membandingkan antara Yesus dan juga bangsa Israel. Ya, Yesus turun ke Mesir dan keluar dari sana untuk menggantikan bangsa itu dan berhasil dalam apa yang mereka gagal untuk lakukan. benar. Alkitab berkata tentang Israel, kamu membawa pohon anggur dari Mesir, Tepat. pohon itu gagal. Iya, gagal. Di Yohanes 15, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan dia berhasil dalam apa yang gagal digenapi oleh bangsa itu. Ya. Mohon komentar Anda tentang gelombang permusuhan terhadap keturunan wanita itu. Herodes misalnya ingin membunuh Yesus. Apakah ini pertama kalinya setan berusaha untuk menghancurkan keturunan wanita itu? Atau mencegah kedatangan Kristus, atau menghancurkan Kristus? Tidak, ini bukan yang pertama atau terakhir. Yang pertama dapat dilihat jika kita boleh katakan dalam pembunuhan Habel oleh saudaranya Kain. Tetapi faktanya Habel bukanlah keturunan dari wanita itu, dia hanyalah sampel. Ada permusuhan dan ini adalah awal dari permusuhan. Tetapi kita sampai pada permulaan kitab Keluaran, kami menemukan bahwa Firaun ingin melenyapkan semua laki-laki yang lahir dari Israel. Ini adalah permusuhan yang diarahkan kepada keturunan wanita itu. Jika kita melangkah lebih jauh, kita menemukan bahwa Atalia menghancurkan semua keluarga kerajaan. Permusuhan terhadap keturunan wanita itu. Ketika kita sampai pada kitab Ester, kita menemukan bahwa Haman si jahat ingin memusnahkan orang-orang Yahudi. Sekali lagi permusuhan terhadap keturunan wanita itu di masa depan. Sang naga akan mencoba menelan anak laki-laki yang akan lahir dari wanita tersebut. Sebuah gambaran panorama dari generasi ke generasi, permusuhan antara setan dan keturunan wanita itu. Ya, Anda merujuk fakta. Yesus pergi ke Mesir untuk menggenapi kitab suci. Ya, Dan pada bagian ini, frasa yang dikatakan para nabi akan terpenuhi diulang berkali-kali. Mohon ingatkan kami berapa kali di bagian ini, frasa supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya diulangi, dan menunjukkan bahwa perjanjian lama berbicara tentang pribadi Kristus. dalam pasal 1 dan 2 ada 5 nubuat yang terpenuhi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah tentang kelahirannya dari seorang perawan dalam pasal 1. Nubuatan kedua di mana dia akan dilahirkan di Bethlehem, Matius pasal yang kedua. Dari Mesir kupanggil anakku yang merupakan nubuatan ketiga. Kemudian Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur. Dan akhirnya, maka genaplah firman disampaikan oleh para nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam pasal 2 ayat 18 kita membaca terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih, Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Mengapa kesedihan di sini terkait dengan Rahel? Silakan. Rahel dianggap simbol seluruh bangsa. Ketika Yusuf bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya, Yakub menegurnya, haruskah aku dan ibu dan saudaramu benar-benar bersujud di hadapanmu? Pada saat itu Rahel sudah meninggal. Seolah Yakub ingin mengatakan, masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud, menyembah kepadamu sampai ke tanah. Kita juga tak boleh lupa bahwa Rahel melahirkan 2 putra Yusuf dan Benyamin. Yusuf memiliki Efraim, yang menyerupai kerajaan utara setelah pembagian kerajaan menjadi 2. Jadi, Efraim singkatan dari kerajaan utara. Di selatan adalah Yehuda dan Benyamin yang juga anak Rahel. Jadi Efraim dan Benyamin mewakili seluruh kerajaan atau seluruh bangsa atau 12 suku. Saudara Yosef, apa yang dilakukan oleh Herodes di Bethlehem adalah pembantaian. Sejarah mencatat bahwa kejadian ini adalah sebuah pembantaian yang menunjukkan kekejaman hati manusia khususnya Herodes. Apalagi yang kita ketahui tentang sejarah keluarga Herodes baik melalui Injil atau kitab Kisah Para Rasul tentang penumpahan darah.
Keluarga ini dikenal karena kekejaman dan kebrutalannya. Baik Herodes yang agung, pembunuh anak-anak kecil. Jika dia besar di mata orang, maka dosanya besar di mata Tuhan. Kemudian ketika dia meninggal, Arkelaus memerintah. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yusuf tahu bahwa Arkelaus memerintah menggantikan ayahnya, dia memutuskan untuk tidak pergi ke Yudea karena dia tahu tentang karakter Arkelaus. Dia tahu bahwa dia kejam dan sejarah membuktikan bahwa dia kejam. Kekaisaran Romawi mengisolasi dia karena dia melakukan pembantaian di mana dia membunuh ribuan orang-orang Yahudi. Ketika kita lihat Herodes Antipas, putra Herodes Agung, kami menemukan bahwa dia menikah dengan istri saudaranya. Sementara kedua istri dan saudara laki-lakinya masih hidup. Kecabulan ekstrim. Dia juga membunuh Yohanes Pembaptis yang terbesar di antara mereka yang lahir dari wanita. Lalu dia mengejek dan menghina Yesus Kristus, Tuhan kemuliaan, ketika ia berdiri di hadapannya, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 23. Ketika kita mencapai kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan bahwa Herodes Agripa memenggal kepala Yakobus. Sepertinya dia menikmatinya, jadi dia memutuskan untuk membunuh Petrus juga. Tetapi pelayanan Petrus belum berakhir, jadi Tuhan menyelamatkannya dari tangan Herodes dan dari semua orang-orang Yahudi. Menurut sejarah dan Kisah Para Rasul 12, Herodes mati dengan cara yang sangat mengerikan. Kita tidak boleh melupakan Herodes Agripa yang kedua, yang di hadapannya Paulus berdiri dan dia mencemooh, berkata kepada Paulus, dalam waktu singkat akan ada membujuk saya untuk menjadi seorang beragama Kristen. Kekristenan tidak akan dihormati jika Anda menjadi Kristen. Anda adalah orang yang akan dihormati jika Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sayangnya, sejarah memberitahu kita bahwa dia tidak percaya. Tepat, terima kasih. Jika kita membaca mulai dari ayat ke-19, ia mengatakan, tetapi ketika Herodes mati, lihatlah seorang malaikat Tuhan muncul dalam mimpi kepada Yusuf dan berkata, bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya dan pergilah ke tanah Israel. Bagi mereka yang mencari nyawa anak itu, mereka sudah mati. Dan dia bangkit dan mengambil anak itu dan ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Arkelaus memerintah atas Yudea menggantikan ayahnya, Herodes, dia takut untuk pergi ke sana. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, dia melarikan diri ke distrik Galilea. Dan dia pergi dan tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Sehingga yang dikatakan oleh para nabi tergenapi, bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Sebelum kita mengenal Nazaret dan Galilea dan mengapa Yesus ke sana, saya ingin tahu di mana dalam kitab para nabi disebutkan bahwa Yesus akan dipanggil orang Nazaret. Beberapa frase akan ditampilkan di layar sekarang. Mohon Anda bisa mengomentarinya, Saudara Yosef. Pertama, kita perhatikan bahwa dia tidak mengatakan supaya apa yang dikatakan oleh Nabi dapat digenapi, atau oleh Yesaya, atau Yeremia, tapi oleh para Nabi. Secara umum, kami tidak menemukan dalam kitab para Nabi ungkapan yang tepat orang Nazaret. Kami tidak menemukan kata yang persis itu. Tetapi seperti yang Anda tampilkan di sini di layar, 7 kali nubuatan berbicara tentang Kristus sebagai cabang. Kata Nazaren berarti cabang. Netzer, bahasa Ibraninya diterjemahkan menjadi tunas. Itu sebabnya kami baca 7 kali, 3 kali dalam Yesaya, 2 kali dalam Yeremia, dan 2 kali dalam Zakaria. Dalam Yesaya 4, 11, dan 53. Tunas ditumbuhkan Tuhan. Kedua kalinya adalah suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ketiga kalinya adalah sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Itu disebutkan 3 kali dalam kitab Yesaya. 2 kali dalam Yeremia, tunas adil bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja bijaksana. Tunas keadilan, ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri dalam Yeremia 23 dan 33. 2 kali Zakaria ada di pasal 6 dan di pasal 3. Inilah orang yang bernama Tunas, Zakaria 6. Dalam Zakaria 3, sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yakni sang tunas. Jadi Kristus adalah tunas. Memang dia adalah tunas. Ada yang mengatakan bahwa kata Nazaren itu berarti dibenci. Dalam Yesaya 53 kita membaca dia dihina dan ditolak oleh manusia. Itu sebabnya Galilea dihina oleh orang-orang Yahudi. Dan Nazaret dihina oleh orang Galilea seperti yang kita pahami.
Kami menemukan ini di Yohanes 1 dan Yohanes 7. Di akhir Yohanes 1, Galilea membenci Nazaret. Di akhir Yohanes 7, orang Yahudi membenci Galilea, Kristus disebut Galilea. Dia juga disebut Nazaren, dicemooh dan dihina oleh orang-orang. Tepat. Sekali lagi saya ulangi bahwa kata Nazar tidak secara harfiah disebutkan dalam nubuatan Perjanjian Lama. Namun sebagian besar nubuat mengatakan tentang Yesus bahwa dia adalah tunas. Sebuah tunas. Ketika saya berbicara tentang Kristus sebagai tunas, apa yang dapat kita pahami tentang kedatangannya di bumi? Adalah pertumbuhan dan keberadaannya. Pohon yang daunnya tidak pernah layu namun menghasilkan buahnya pada musimnya. Faktanya tunas memiliki kehidupan. Tunas memiliki kehidupan. Yohanes 1 berkata tentang Kristus, di dalam dia ada kehidupan. Tunas menyenangkan dan begitu juga Kristus. Tunas penuh manfaat karena syarat dengan buah-buahan. Yusuf seperti pohon buah yang muda pada mata air, dan begitu juga Kristus. Itu mengapa salah satu ayat yang berbicara tentang ranting mengatakan akan muncul tunas dari tunggul Isai dan cabang dari akarnya akan berbuah. Benar. Di sini dalam Matius kita berbicara tentang kedatangan Kristus, bahwa dia anak Daud Benar. yang datang untuk duduk di atas tahta. Tepat. Ya. Anda juga merujuk pada fakta bahwa Yesus dicemooh dan dihina oleh orang-orang. Bagaimana kehidupan Kristus di mata orang-orang? Bisakah Anda menghubungkan ke tenda pertemuan ketika orang biasa melihat kulit domba jantan yang kecoklatan dan kulit kambing? Oke, yang ada di luar adalah kulit kambing. Jadi siapa yang melihat dari luar tidak bisa melihat tirai yang indah. Atau bahkan bulu kambing. Dan mungkin juga dia tidak bisa melihat kulit domba jantan yang kecoklatan. Penutup luar adalah kulit kambing yang merupakan kulit binatang dan tidak menarik sama sekali. Ini adalah gambaran Kristus yang tidak memiliki kecantikan di mata orang biasa dan dibenci oleh mereka. Namun dalam pandangan Tuhan ataupun iman, siapapun yang masuk ke tenda akan melihat tirai indah yang merupakan kemuliaan Kristus. Tepat. Saatnya belum tiba bagi Kristus untuk disalibkan karena ia masih muda. Ya. Dan mereka yang mencari anak itu hidup-hidup sudah mati. Ayat yang menyatakan nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Berarti ada konspirasi setan untuk menghancurkan Kristus. Tapi mereka yang merencanakan itu, merekalah yang mati. Saya juga ingin Anda dapat mengomentari otoritas surga dalam mengelola insiden. Yaitu, semua konspirasi dan rencana untuk membunuh Kristus gagal sampai saat surga yang memutuskan baginya untuk pergi ke salib. Anda melihat bahwa Alkitab tidak mengatakan yang mencari nyawa anak itu, yaitu Herodes Agung, sudah mati. Tampaknya Herodes mendiskusikan rencananya dengan para penasihatnya. Dan mereka sebagai sebuah kelompok memutuskan untuk membunuh Kristus. Itu sebabnya Alkitab berkata, bagi mereka yang mencari nyawa anak itu sudah mati. Kata mereka berarti mereka adalah 3 orang atau lebih. Dan mati dalam waktu dekat berarti bahwa keadilan surga ikut campur dalam masalah ini. Apakah Anda ingin membunuh anak yang disebutkan dalam Yesaya 49, membuat aku berlindung dalam naungan tangannya? Maka Andalah orang-orang yang akan dibunuh. Saya mengingatkan pemirsa bahwa Saul ingin membunuh Daud, namun Saul bunuh diri dan Daud menjadi raja. Haman ingin menyalibkan Mordekai, namun Haman digantung di tiang gantungan yang dia buat untuk Mordekai, dan Mordekai dipermuliakan, dan begitu juga Kristus. 7 upaya untuk membunuhnya berakhir dengan penyaliban karena waktu telah tiba. Tetapi sebelum datangnya waktu yang ditentukan terhadapnya, mereka mencoba membunuhnya seperti kita lihat di Matius 2, dan dalam Matius 12, 2 upaya untuk membunuhnya sebagai raja. Dan pencobaan lainnya di sinagog Nazaret dalam Lukas pasal 4. Mereka juga mencoba melemparnya dari gunung. Kemudian 3 upaya dalam Yohanes pasal 5, 8, dan pasal 10. Jadi total ada 6 upaya. Tapi pada akhirnya, dia mati di kayu salib ketika waktunya telah tiba. Persis seperti yang telah dinubuatkan. Dan sesuai rencana surga. Tepat. Ketika saatnya tiba. Tepat. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam
Dalam Matius 2 ayat 19 berkata, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpi di Mesir. Mengapa tidak menampakkan diri secara pribadi? Apa perbedaan mimpi dan visi? Mengapa malaikat itu datang pada Yusuf dalam mimpi dan tidak menampakkan diri padanya seperti yang dilakukan pada Maria? Omong-omong, saya akan mengatakan bahwa dalam pasal 1 dan 2 kita sempat mengatakan ada 5 nubuat dan 5 mimpi dan juga 5 penampilan malaikat. Juga ungkapan anak dan ibunya disebutkan sebanyak 5 kali. Jadi apakah nomor 5 memiliki arti penting? Apa pentingnya? Signifikansi disebutkan di akhir pasal 1. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel. Immanuel adalah nomor 5. Seperti nama pentagram yang ditemukan pada Yesaya 9 ayat 6. Dan namanya akan disebut ajaib, penasihat, Tuhan yang perkasa, Tuhan Maha Kuasa, Bapa Kekal, Pangeran Damai. Angka 5 dinyatakan sebagai 4 yang melambangkan penciptaan. Dan 1 yang melambangkan Tuhan, jadi Tuhan beserta kita. Ini adalah Immanuel, itu sebabnya ada 5 nubuatan, 5 mimpi, 5 penampakan malaikat, 5 kali ungkapan anak ibunya. ibunya diulang 5 kali. Apa perbedaan antara mimpi dan penglihatan? Mimpi terjadi pada saat tidur, tapi penglihatan terjadi saat saya terjaga. Dan Roh Kudus membawa saya untuk melihat pemandangan yang berbeda. Jadi saya tidak melihat apa yang ada di depan saya, tapi saya melihat hal lain. Contohnya penglihatan yang Petrus lihat ketika dia pergi ke atap rumah dalam Kisah Para Rasul 10, Kitab Wahyu, dan penglihatan Yeskiel, dan lain-lain. Jadi penglihatan adalah saat bangun. Saat bangun, tapi mimpi saat tidur. Mengapa malaikat itu tidak menampakkan diri pada Yusuf secara langsung? Kita telah katakan di episode sebelumnya bahwa dalam Injil Lukas, malaikat Gabriel menampakkan diri secara pribadi kepada Maria yang diberkati. Tapi di sini, dia ingin menunjukkan bahwa ada sebuah pembatas antara surga dan kawanan domba. Mengapa? Karena dia berbicara tentang Kristus Sang Raja. Ketika datang sebagai manusia, dia dekat dengan kita. Tetapi jika Raja datang, maka harus ada pembatas antara Raja dan rakyatnya. Itu sebabnya malaikat datang di dalam mimpi. Kemunculan malaikat dan menampakkan diri kepada Yusuf tidak secara langsung untuk membuat kita merasakan adanya jarak. Tepat. Saudara Yosef, saya ingin membahas lagi kejadian pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Tepat. Ketika Roh Kudus ingin mengutip, dia mengutip dari Yeremia 31 ayat yang ke-15. Ya. Dan berkata di ayat 17, maka genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Tetapi ketika kita membaca Yeremia 31 ayat 15, kita ingin mengetahui waktu di mana ayat itu diucapkan. Saya akan mencoba untuk membacanya lagi. Yeremia 31 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Mereka akan kembali dari negeri musuh, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Atas kejadian apa muncul perkataan itu di sini? Awal saya ingin berkomentar kenapa Rama dikhususkan. Rama ada di utara Yerusalem, sedangkan Bethlehem berada di selatan Yerusalem. Yesus lahir di Bethlehem. Apa urusannya dengan Rama di sini? Tampaknya Herodes yang kejam untuk memastikan pembunuhan Yesus memperluas ruang dan waktu. Dia membunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Mengapa demikian? Dan kenapa Rama? Itu sangat jauh dari Bethlehem. Herodes ingin memastikan 100%. Tentu saja bukan nasihat atau hikmat atau pengertian yang bertentangan dengan Tuhan. Tuhan mencemooh Herodes yang kejam dan Kristus tidak dibunuh. Nubuatan Yeremia sebenarnya aneh karena berbicara tentang mereka yang pergi ke pengasingan. Lalu ia menyuruh Rahel untuk tidak sedih karena anak-anak akan kembali dari pengasingan mereka. Sebenarnya air mata di sini bukan untuk mereka yang pergi ke pengasingan. Jika boleh kita katakan, air mata tidak tercurah atas Maria dan Yusuf yang diberkati. Itu untuk mereka yang tidak pergi ke pengasingan. Di sini nubuatannya aneh. Seolah mengatakan bahwa dia yang pergi ke Mesir, yaitu Kristus, akan kembali untuk mati di kayu salib. Tapi ini tidak akan menjadi akhir. Karena Yerusalem akan dihancurkan dan mereka akan diasingkan.
Inilah yang sebenarnya terjadi. Tahun 70 Itulah yang Masehi. dikatakan Kristus kepada putri-putri Yerusalem, menangislah untuk dirimu sendiri dan untuk anak-anakmu. Tidak hanya itu, tetapi juga setelah pengangkatan, hal-hal yang jauh lebih mengerikan akan terjadi. Kapan banyak orang Yahudi akan dibunuh oleh kekejaman binatang dan nabi palsu. Namun, dalam Yeremia mengatakan masih ada harapan. Dan akhir dari tangisan dan air matamu ini tak akan menjadi akhir. Sebenarnya kita bersyukur pada Tuhan bahwa nubuatan itu tidak berakhir dengan air mata, kesedihan, atau tangisan. Tapi Tuhan mengakhiri nubuat itu dengan sukacita, kebahagiaan, dan berkat. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita belajar bahwa melarikan diri ke Mesir adalah untuk memenuhi apa yang dikatakan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku, yang ditemukan dalam Hosea 11 ayat 1 berbicara tentang Israel. Tapi di sini di Matius, nubuat berbicara tentang Kristus yang akan berhasil terhadap apa yang gagal di negeri itu. Kami menemukan otoritas surga dalam mengatur kejadian. Ketika Herodes berencana untuk membunuh Kristus, dan semua anak-anak di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Tetapi Herodes mati. Meskipun kata Nazarene tidak disebutkan dalam nubuatan, tetapi itu berarti cabang dan disebutkan 7 kali dalam Perjanjian Lama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Semoga Yosef. Tuhan berkatimu. Pemirsa terkasih, izinkan saya untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus tentang Kristus di akhir pasal 2. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret, supaya genap firman yang disampaikan oleh para nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Dalam episode ini kami belajar bahwa tidak ada ayat dalam Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret, tetapi kami tahu bahwa kata Nazaret berarti tunas. Bukan hanya 1 ayat, tetapi ada 7 ayat yang berbicara tentang Kristus sebagai tunas. Kami tahu bahwa tunas adalah sebuah bagian yang subur, yang tumbuh dan menghasilkan buah. Dan jika bangsa itu gagal untuk menghasilkan buah, dikatakan tentang Yesus sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Di tengah kekeringan bangsa Yahudi, Kristus datang sebagai tanaman hijau. Dia bertumbuh di hadapan Allah, seperti tanaman muda dan seperti akar di tanah kering. Dia menghasilkan buah. Tentangnya dikatakan di Mazmur 1, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya, dan kehendak Tuhan akan terlaksana di tangannya. Pemirsa terkasih, hidupmu tidak akan lurus dan tidak akan berbuah, kecuali jika Anda dicangkokkan oleh Kristus dan dilahirkan kembali dari Allah dan menjadi milik pribadi Kristus. Yesus adalah juga orang Nazaret, dicemooh orang. Dia tidak elok parasnya hingga orang-orang menginginkannya. Manusia penuh kesedihan dan penuh dengan kesusahan. Dia dihina dan ditolak oleh manusia. Orang-orang melihatnya seperti mereka melihat kulit kambing. Tetapi surga melihat dalam dirinya keindahan yang luar biasa. Kita juga melihat dengan iman karena kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menunjuknya. Dan kita mengatakan di depan semua orang, ini adalah kekasih dan sahabat kita. Ia adalah teman kita, Tuhan dan Guru. Ia yang paling tampan dari anak-anak manusia. Saya mengundang Anda untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat Anda. Anda akan menemukan dalam dirinya keindahan yang luar biasa. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.